Baiklah, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video record yaitu jawaban dari ujian akhir semester di mata kuliah e-marketing. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Tasya Monika Dilasari, NIM 191041898, kelas manajemen A2 pagi, mata kuliah e-marketing, dosen Pak Adi Mursalin SEMM. Baiklah, kita langsung saja ke pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan digital. Jawabannya, digital merupakan penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1, atau off dan on, atau bilangan biner. Digital berasal dari kata digitus dalam bahasa Yunani, berarti jari jemari. Apabila kita hitung jari jemari orang dewasa, maka berjumlah 10. Nilai 10 tersebut terdiri dari dua radix, yaitu 1 dan 0. Semua sistem komputer menggunakan sistem digital sebagai basis datanya. Dapat disebut juga dengan istilah bit atau binary digit. Pertanyaan yang kedua, jelaskan mengapa memahami pemasaran digital sangat penting. Jawabannya, karena pemasaran digital adalah untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Seperti yang kita ketahui, penerimaan teknologi dan internet di masyarakat sangat luas, sehingga tidak heran kegiatan pemasaran secara digital dijadikan pilihan utama oleh perusahaan-perusahaan. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan crowdsourcing. Jawabannya, adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu proses dalam mendapatkan pekerjaan ataupun pendanaan dari sekelompok orang dalam jumlah banyak melalui fasilitas online. Konsep yang digunakan untuk menjalankan teknik ini adalah dengan tersedianya orang-orang dengan sekelompok besar untuk berpartisipasi menghasilkan konten atau pendanaan. Pertanyaan yang keempat, uraikan secara singkat langkah-langkah transaksi elektronik dengan menggunakan credit card. Jawabannya, yang pertama, hubungkan ke jaringan terkripsi yang aman. Yang kedua, masukkan alamat website Anda berniat untuk membeli dari alamat jendela browser Anda. Yang ketiga, mengirim barang yang akan Anda beli. Yang keempat, klik tombol yang sesuai untuk membeli item yang telah Anda pilih. Yang kelima, masukkan informasi pengiriman Anda. Anda tidak mungkin melihat harga akhir Anda sampai Anda melakukan ini karena website memiliki bit atau kode pos untuk mengirim biaya pengirim. Yang keenam, masukkan informasi penagihan Anda. Selanjutnya yaitu masukkan informasi kartu kredit Anda. Ini untuk nama Anda dan nomor kartu kredit, tanggal kadaluarsa, 3 atau 4 digit kode keamanan di bagian belakang kartu kredit. Selanjutnya yaitu klik yang sesuai untuk menyelesaikan pembelian kartu kredit. Dan yang terakhir, cetak layar konfirmasi atau bukti pembelian yang Anda terima setelah menyelesaikan transaksi dan menyimpan bukti pembelian sampai barang tiba. Pertanyaan yang kelima, sebutkan dan jelaskan instansi yang terlibat dalam transaksi elektronik. Jawabannya, instansi yang terlibat dalam transaksi elektronik adalah sebagai berikut. Yang pertama, bank atau penyediaan layanan elektronik seperti PayPal, tempat dana penggunaan disimpan. Yang kedua, pihak penjual sebagai pihak yang menerima pembayaran. Yang ketiga, pengelola kartu seperti Visa, Mastercard, Gojek, OVO, dan lain sebagainya. Penjelasannya, transaksi elektronik adalah transaksi keuangan yang dilakukan tanpa melibatkan uang fisik. Transaksi elektronik dapat dilakukan dengan beragam cara. Beberapa di antaranya adalah penggunaan mobile banking, internet banking, dompet digital, dan lain sebagainya. Pertanyaan yang keenam, sebutkan macam-macam model bisnis e-commerce dan berikan masing-masing contoh tersebut. Jawabannya, macam-macam bisnis e-commerce yaitu yang pertama business to business atau B2B. Contohnya Busy.co.id, Indo Trending, dan Indonetwork.com. Yang kedua, business to consumer atau B2C. Contohnya Amazon.com, Blibli.com, JD.id, Lazada.com. Yang ketiga, consumer to consumer atau C2C e-commerce. Contohnya Shopee,
Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan Kaskus. Yang keempat, consumer to business, C2B, e-commerce, contohnya freelancer.com, istesik.com, dan freevik.com. Yang kelima, business to German, B2G, contohnya Mitsys, Co.id, atau Mips Market, COID. Pertanyaan yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan analisa web? Mengapa analisa web begitu penting? Apa tujuan melakukan analisa web? Sebutkan. Jawabannya, analisa web adalah pengukuran, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data web untuk tujuan memahami dan mengoptimalkan penggunaan web atau Wikipedia. Mengapa analisa web sangat penting? Yang pertama, kenali pengunjungan Anda dengan baik dan tingkatkan pengalaman penggunaan. Yang kedua, ketahui konten terbaik Anda dan fokus pada itu. Yang ketiga, ini membantu SEO situs Anda. Yang keempat, lacak rujukan teratas dan bangun strategis untuk mendapatkan lebih banyak dari mereka. Yang kelima, manfaatkan tautan keluar teratas Anda sebagai peluang kemitraan. Yang keenam, melacak matrik e-commerce Anda dengan mudah dan memanfaatkan untuk lebih banyak penjualan. Tujuan melakukan analisa web adalah untuk meningkatkan efisiensi dan memantau kesuksesan situs web jangka panjang. Pertanyaan yang ke-8, apa yang Anda ketahui mengenai email embeding, dan e-commerce? Jawabannya, yang saya ketahui mengenai email, embeding, dan e-commerce ialah email adalah suatu sarana untuk mengirim dan menerima surat atau pesan dengan format digital melalui jalur jaringan komputer dan internet. M-Banking adalah kegiatan melakukan transaksi pembayaran dan transaksi lainnya melalui internet dan website milik bank yang dilengkapi situs keamanan. Sedangkan e-commerce adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk atau barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet dan jaringan komputer. Pertanyaan yang ke-9, sebutkan judul video dan siapa pembicara dalam video tersebut. Jelaskan judul video tersebut dan uraikan secara terperinci materi-materi yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut. Jawabannya, yang pertama, judul video, e-marketing dan strategis pemasaran. Yang kedua, pembicaranya adalah Korun Nisa, Dimas Ramadan, dan Pramono. Yang ketiga, penjelasan dari judul yaitu e-marketing merupakan proses pemasaran suatu produk atau jasa melalui media elektronik atau internet, sedangkan strategis pemasaran merupakan proses pencapaian tujuan. Yang keempat, penjelasan dari materi, e-marketing dan strategis pemasaran. Internet marketing yaitu yang pertama, penggunaan internet sebagai alat pemasaran atau e-marketing. Karakteristik internet yang harus diperhatikan dalam e-marketing meliputi keterjangkauan yang luas, informasi, pencapaian global, interfriksi, konsumsi, dan personalisasi. Yang ketiga, internet membuat pembelian dan penjualan dapat meminimalkan biaya. Keuntungan e-marketing, pengurangan biaya melalui optimasi dan penggunaan media elektronik, respon yang lebih cepat untuk end user maupun bagi marketer. Yang ketiga, personalisasi. Yang keempat, adanya kemampuan untuk mengukur dan pengumpulan data. Yang kelima, memungkinkan adanya transaksi. Sedangkan kerugian e-marketing, yang pertama adanya ketergantungan pada teknologi, adanya isu keamanan dan privasi, adanya transparansi harga sehingga mengakibatkan meningkatnya kompetisi harga, adanya pemeliharaan karena teknologi yang terus berkembang, adanya akses teknologi yang belum merata terutama di Indonesia, yang terakhir yaitu kompetisi global. Sedangkan tujuan e-marketing, yang pertama yaitu mengidentifikasikan, mengantisipasikan, dan memenuhi kebutuhan konsumer. Sedangkan yang kedua, faktor kunci kritis dalam mengaplikasikan strategis pemasaran adalah memahami karakteristik konsumer yang menjadi target perusahaan. Yang ketiga, segmentasi konsumer meliputi umur, sosial ekonomi, geografis, pekerjaan, ketertarikan, faktor budaya, dan gaya hidup.
marketing plan yang pertama yaitu bagian dari rencana besar perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu didesainkan untuk mengidentifikasikan dan menetapkan cara mencapai marketing. Marketing mix. Marketing mix adalah 4 variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari pemasaran produk, yaitu yang pertama produk, harga, promosi, dan tempat. Shares Agni of Attention atau SEO adalah sebuah prosedur yang berhubungan dengan internet menarik lalu lintas ke situs web Anda. SEO termasuk mengoptimalkan situs web Anda sedemikian rupa sehingga situs Anda diglobalkan pada halaman awal pencarian. Hal ini dilakukan dengan menggunakan frase kata kunci bahwa penggunaan umum dimasukkan ke dalam mesin pencarian internet untuk mencari suatu produk atau jasa tertentu. Strategis pemasaran di mata pembeli. Di sudut pandangan pelanggan atau 4C, kebutuhan dan keinginan pelanggan consumer atau needs and wants, biaya pelanggan consumer, kenyamanan convenience. Keempat, komunikasi atau communication. Mengoptimalkan SEO, yang pertama hasil pencarian iklan atau paid listing. Yang kedua yaitu hasil pencarian alami natural listing. Strategis marketing, Google AdWords. Yang kedua, online advertising. Yang ketiga, online newsletters, media newsrooms. Hybrid programs adalah adanya banyak yang mengkombinasikan beberapa program pembayaran yang berbeda. Contohnya mereka biasanya menawarkan komisi 10 sen setiap kali ada orang yang hanya mengeklik banner dan komunikasi 5 sen bila terjadi penjualan. Nah, sekian dari jawaban mata kuliah marketing yang saya membuatkan video record pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya.